Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ila akhiri al-hadits." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, kekasihku, maka aku, kata Allah, umumkan perang atasnya. Artinya itu orang dimurkai oleh Allah, yaitu orang yang memusuhi para kekasih Allah. Selanjutnya Allah mengatakan, dan sesungguhnya seorang hamba tidaklah mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya ya, dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah melebihi ibadah fardu. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, dengan apa kita mendekatkan diri kepadanya? Nah, dengan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu ibadah fardu. Jadi yang dicintai oleh Allah di sini adalah sesuatu yang kita jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepadanya, yaitu ibadah fardu. Bisa dipahami ya? Kemudian Allah melanjutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Jika hamba itu terus mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan ibadah-ibadah sunnah, maka barulah aku mencintainya, hamba itu. Jadi kesimpulannya begini, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah fardu saja, maka Allah baru mencintai ibadah kita, perbuatan kita. Bagus, disukai perbuatan kita, tapi kita belum dicintai oleh Allah, baru perbuatan kita saja. Kapan kita juga dicintai oleh Allah? Ketika kita melaksanakan ibadah sunnah. Artinya ibadah wajib tidak cukup. Sehingga kalau ada yang mengatakan yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban, kalau sunnah ya sunnah, ini orang tidak mau dicintai sama Allah namanya. Dia hanya ingin dicintai perbuatannya, kalau dirinya belum dicintai. Karena itu agar dicintai oleh Allah, laksanakan juga ibadah-ibadah sunnah, tidak hanya ibadah-ibadah wajib. Itu sebabnya kita harus terus semangat untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini, juga di bulan-bulan lainnya. Ketika kita membaca hadis lain, ketika Nabi misalnya mengatakan buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang namanya dibangun di atas, berarti yang di bawah itu apa? Yang di bawah itu adalah pondasinya. Jika Nabi mengatakan Islam dibangun di atas 5, maka yang 5 itu adalah pondasi. Yang 5 itu apa yang dimaksud? Ya rukun Islam yang 5. Maka rukun yang Islam yang 5 itu, sholat, puasa, sunat, syahadat, itu adalah kewajiban yang merupakan pondasi yang harus kokoh. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika kita membangun suatu bangunan cukup dengan pondasinya saja? Mana cukup. Apa ada orang bangun rumah begitu jadi pondasi langsung ditempati? Ya nggak ada. Harus dilanjutkan dan ditambah lagi, belum nemboknya, belum kusennya, belum slopnya, belum semua, atapnya, gentengnya, dan seterusnya. Belum lagi nanti isinya harus dilengkapi, dilanjutkan sampai tuntas, baru bisa dijadikan tempat tinggal yang aman. Begitu juga bangunan keislaman kita. Jika kita hanya cukup dengan rukun-rukun dan wajib-wajibnya saja, maka belum tuntas bangunan keislaman kita. Maka harus dilanjutkan, alias tidak cukup dengan pondasi, harus dilanjutkan dengan amal-amal ibadah lainnya. Itulah ibadah-ibadah sunnah. Karena itu ini sekedar untuk meningkatkan keinsafan dan kesadaran kita akan betapa pentingnya juga ibadah-ibadah sunnah untuk menggapai cinta Allah kepada kita, dan juga untuk melengkapi dan menyempurnakan bangunan keislaman kita. Terakhir, dalam hadis ini
dengan man adali waliya, barang siapa memusuhi waliku, sebagai isyarat bahawa semua pendekatan diri kita kepada Allah tidak bisa lepas dari mengikuti petunjuk seorang kekasihnya, seorang guru dan mursyid yang mudah-mudahan kita dapat mengikuti dan menjalani petunjuknya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.